Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Elhida Mustika Ningtyas, spesialis THT-KL RSUD Gambiran Kota Kediri. Masih ditanya dokter, Anda bertanya, kami menjawab. Terkait tema kita kali ini adalah congek atau kopokan. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke sosmed kita. Untuk pertanyaan pertama, yaitu berkaitan dengan congek. Yaitu yang pertama, apa itu congek, kemudian ciri-cirinya, penyebabnya, maupun cara penanganan sederhana kalau di rumah. Congek atau istilah awamnya adalah kopokan. Itu adalah penyakit di mana keluarnya cairan dari telinga. Cairan itu bisa encer maupun dia kental. Bisa berbau maupun dia hanya berbau amis atau bisa berbau busuk. Ciri-ciri dari penyakit kopokan atau dalam istilah medisnya adalah otitis media supuratif akut. Itu adalah keluarnya cairan yang kental atau encer, bisa berbau ataupun tidak berbau dari telinga. Penyebab dari congek atau kopokan atau istilah medisnya adalah otitis media supuratif akut. Yang pertama diantaranya adalah infeksi saluran pernafasan atas. Infeksi saluran pernafasan atas yang bagaimana yang bisa menyebabkan congek, yaitu infeksi saluran pernafasan atas yang tidak tertangani dengan baik. Apakah itu karena dia terlambat pergi ke dokter atau terlambat berobat, atau kadang-kadang orang tua itu lebih menyepelekan. Jadi kayak batuk pilek biasa pada anak-anak itu tidak segera diberi obat atau tidak segera tertangani dengan baik. Terkait dengan bagaimana penanganan pertama di rumah atau penanganan sederhana yang bisa dilakukan di rumah, yaitu apabila pasien atau apabila anak ada dia menderita batuk pilek, segera berobat. Terus kemudian apabila sudah terlanjur keluar cairan dari telinga, apa yang dilakukan? Yang pertama, stop korek, ya, jangan dikorek-korek. Yang kedua, jangan sampai dia kena air. Jadi waktu mandi, kemudian kalau pas sudah dewasa, kalau pas wudhu seperti itu diusahakan telinganya tidak basah atau telinganya tidak kemasukan air. Jadi kayak ditutup, bisa dengan kapas ataupun dengan plastik. Penyebab kopokan selanjutnya adalah rhinosinusitis yang tidak tertangani. Jadi rhinosinusitis yang dia tidak mendapatkan terapi maksimal ataupun dia tidak mendapatkan obat-obat yang lebih pas, itu dia akan lama-lama akan menjadi otitis media supuratif akut. Jadi selain dari rhinosinusitis akut, itu juga bisa infeksi congek itu bisa juga disebabkan karena dia pecahnya gendang telinga. Jadi pecahnya gendang telinga, kemudian dia ada sekunder infeksi di situ. Jadi pecah gendang telinga, kalau sudah terjadi pecah gendang telinga, dia harus menjaga kebersihan seperti itu ya. Tapi kalau dia ada sekunder infeksi, maka dia akan bisa menjadi otitis media supuratif akut atau congek tadi. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, ini lebih menyimpang dari temanya, tapi tidak apa-apa, masih dalam konteks di THT, yaitu bagaimana cara mengatasi untuk membersihkan telinga, gitu ya. Cara membersihkan telinga, apakah boleh pakai cotton bud atau pakai alat yang besi itu ya. Jadi untuk jawabannya sebetulnya untuk kotoran telinga itu apa? Itu istilah kedokterannya adalah serumen. Kelenjar serumen itu adalah kelenjar yang diproduksi oleh telinga. Itu ada beberapa yang memproduksi. Yang pertama kelenjar seruminosa, kemudian kelenjar sebasea, kemudian epitel yang mati, dan juga dia adanya partikel-partikel debu. Jadi untuk kotoran telinga pada setiap orang itu tidak sama. Ada yang tipenya lembek, ada juga tipenya keras. Itu untuk cara membersihkannya pun berbeda. Kalau kotoran yang lembek itu nanti akan dibersihkan, bisa dibersihkan dengan kapas atau tisu yang dipelintir. Tapi kalau dia kotorannya keras, itu harus diambil atau diekstraksi dengan alat tajam, gitu ya. Dan produksinya itu berkumpulnya itu berbeda setiap orang. Kadang-kadang ada yang pasien, dok, pasien telinga saya 3 bulan, 4 bulan sudah kotor. Tapi ada juga yang 1 tahun tidak dibersihkan pun tidak apa-apa. Kenapa bisa seperti itu?
Yang pertama memang produksi kotorannya setiap orang tidak sama, kecepatan produksi kotorannya. Terus yang kedua adalah liang telinga. Jadi liang telinga yang dia modelnya sempit itu akan mempersulit dari kotoran telinga itu keluar. Terus yang terakhir yaitu kebiasaan korek-korek tadi ya. Semakin sering dikorek-korek, kotoran tidak malah keluar, tapi dia akan malah masuk ke dalam dan berkumpul di dalam. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya adalah berkaitan dengan berenang. Ini ada yang bertanya, apakah setelah berenang itu bisa menyebabkan congean, ataukah apakah setelah berenang itu telinganya menjadi sakit? Jadi akan kami terangkan, berenang itu bisa mengubah dari pH telinga. Jadi air kolam renang itu bisa mengubah keasaman dari liang telinga. Jadi liang telinga yang normalnya dia asam, apabila dia terkena air itu dia bisa berubah menjadi basah, gitu ya. Jadi semakin sering berenang itu memang telinga semakin sering terpapar dengan hal-hal yang basah, itu nanti akan mengurangi dari proteksi telinga itu sendiri. Jadi kesimpulannya, jadi kalau terlalu sering berenang itu dia akan bisa menyebabkan otitis eksterna, ya. Apakah bisa menyebabkan congek? Bisa juga. Kapan dia bisa menyebabkan congek? Yaitu apabila gendang telinganya sudah pecah, sudah lubang, kemudian dia pakai untuk berenang, ya. Sedangkan kita tahu sendiri air untuk berenang itu tidak steril. Jadi sesuatu yang tidak steril apabila dia masuk ke dalam kafum timpani atau di telinga tengah, itu nanti dia akan berisiko untuk terjadinya infeksi. Kopok atau congekan adalah penyakit yang bisa diobati dan tidak menular. Jadi sahabat Gambiran semua, apabila Anda atau saudara Anda terkena kopok atau congekan, segeralah berobat ke rumah sakit Gambiran. Jadi tips-tips untuk terhindar dari kopokan itu adalah yang pertama, apabila Bapak Ibu semua terkena infeksi saluran pernafasan atas atau istilahnya batuk pilek seperti itu segera harus berobat atau segera harus diobati. Jangan sampai menyepelekan dari batuk pilek. Terus yang kedua adalah apabila ada kebiasaan untuk korek-korek telinga, sebetulnya korek-korek telinga itu yang betul adalah jangan terlalu sering, jangan terlalu dalam, dan jangan terlalu ditekan, gitu ya. Jangan terlalu sering, itu dia frekuensinya bisa 1-2 kali per minggu, atau untuk jangan terlalu dalam, dia itu cukup di sepertiga dari lateral dari telinga. Ya, terus kemudian jangan terlalu ditekan. Kenapa? Karena kulit dari liang telinga adalah kulit yang paling tipis dan sensitif. Apabila dia terlalu banyak ditekan, dia akan lecet dan akan terjadi otitis eksterna atau infeksi telinga luar. Oke guys, terima kasih yang sudah join, send question dan komen. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari Tanya Dokter. Apabila ada pertanyaan atau keluhan seputar telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala, dan leher, saudara-saudara bisa menghubungi atau datang langsung ke Poli Spesialis THT-KL RSUD Gambiran Kota Kediri. Stay healthy, stay happy, satukan semangat, Gambiran hebat!